Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani. Saya dari kelas 51 nomor absen 2. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan pelajaran fisika dengan bab atau materi momentum dan impuls. Tanpa menunggu lama, mari kita simak video ini. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah peta konsep. Ya, merupakan peta konsep momentum dan impuls. Momentum. Apakah Anda tahu momentum? Momentum itu adalah ukuran kesukaran menghentikan gerak benda dan perubahan momentum. Kemudian impuls. Salah satu peristiwa dari impuls adalah pertama pejudo memukul, kedua memukul bola, dan ketiga dalam memukul paku. Dan tumbukan. Tumbukan yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, pertama, berlaku hukum kekekalan energi. Kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Dan ketiga, E sama dengan 1. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi, tetapi berlaku hukum kekekalan momentum. E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi, tetapi berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi ini berbalikan ya dengan tumbukan lenting sebagian, tapi E-nya ini 0 pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik, selanjutnya adalah momentum. Apakah kalian tahu momentum? Pengertian momentum adalah besaran turunan dari masa panjang dan waktu. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena adanya benda bermasa dan bergerak, sehingga momentum dapat didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Rumus momentum. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V, yang P merupakan momentum dengan satuan kilogram per meter sekon, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Momentum adalah besaran vektor, maka dari itu jika akan menjumlahkan beberapa momentum harus dijumlahkan secara vektor. Rumus penjumlahan momentum. Berikut ini adalah rumus penjumlahan momentum. Contoh peristiwa dari momentum. Ini adalah berikut contohnya, terdapat 3 contoh. Ini merupakan sebelum tumbukan, dan ini pada saat tumbukan, dan ini sesudah tumbukan. Peristiwa momentum pada gambar ini memiliki nilai dan arah dan melibatkan sedikitnya 2 benda. Nah, ini kan ada 2 benda ini. Baik, kita akan membahas contoh soal dari momentum. Pada soal ini ditulis, sebuah benda bermassa 60 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah. Baik, kita akan bahas. Diketahui masanya itu adalah 60 gram. Karena pada rumus momentum massa benda itu dalam satuan kilogram, maka 60 gram ini kita jadikan menjadi kilogram, yang jadinya menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian kecepatan benda. Pada soal tersebut kecepatan bendanya masih kilometer per jam. Jadi kita jadikan meter per sekon terlebih dahulu, sehingga menjadi 10 meter per sekon. Kemudian ditanya P. P ini merupakan momentum. Jadi kita jawab, kita tinggal masukkan rumus momentum saja. P sama dengan massa benda kali kecepatan benda. Masanya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 10. Jadinya 0,6 kg meter per sekon. Jadi besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut adalah 0,6 kg meter per sekon. Baik guys, ini kita akan membahas impuls. Impuls adalah suatu peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang singkat. Impuls dapat diketahui dengan perkalian gaya atau F dan selang waktu atau T. Contoh dari peristiwa impuls adalah yang pertama, peristiwa bola ditendang, yang kedua, bola kasti dipukul.
Peristiwa ini dinamakan peristiwa impuls karena ketika terjadi tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Demikian adalah rumus impuls. I atau impuls sama dengan F kali delta T. F merupakan gaya dengan satuan Newton dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Kita akan membahas contoh soal impuls. Pada soal ini ditulis Rudi menendang bola dengan gaya 100 Newton. Kaki dari Rudi bersentuhan bola dalam waktu 0,2 sekon. Kemudian hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. Baik, mari kita bahas. Diketahui F atau gaya adalah 100 Newton. Kemudian selang waktu atau delta T sama dengan 0,2 sekon. Kemudian ditanya I atau impuls. Sehingga kita jawabnya, kita tinggal masukkan saja rumus dari impuls. Impuls sama dengan gaya kali selang waktu. 100 Newton kali 0,2 sekon. Jadinya 20 Newton sekon. Baik, sekarang adalah hubungan antara impuls dan momentum. Ada satu dalam hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian antara massa dan perkaliannya. Jadi rumusnya adalah F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah kecepatan. Jadi apabila kita masukkan ke dalam rumus impuls, maka I atau impuls sama dengan F kali delta T, yang merupakan rumus dari impuls, dan terus kita masukkan F nya itu menjadi massa kali kecepatan, hingga jadilah I sama dengan M kali V1 kurangi M kali V2. Jadi kesimpulannya, besarnya impuls yang bekerja atau mengenai pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum terhadap benda tersebut. Teman-teman, materi terakhir yang kita bahas adalah tumpukan. Seperti yang kita ketahui bersama, tumpukan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah tumpukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumpukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumpukan tidak lenting sama sekali. Pada saat ini kita akan membahas tumpuan lenting sempurna. Tumpuan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya peristiwa tumpukan pada biliar. Rumus dari tumpukan lenting sempurna ini adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Atau juga dapat ditulis V1 kurangi V2 sama dengan V2 aksen kurangi V1 aksen. Gimana notasi aksen? Misalnya V aksen diberikan untuk besaran kecepatan dan momentum sesaat sesudah tumpukan. Tumpukan lenting yang kedua adalah tumpukan lenting sebagian. Tumpukan lenting sebagian adalah peristiwa tumpukan yang terjadi jika pengurangan energi kinetik sistem, sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dengan rumus M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Juga bisa digunakan V2 aksen kurangi V1 aksen sama dengan koefisien kali V1 kurangi V2. Dan biasanya koefisien restitusi ini digunakan pada peristiwa bola memantul, contohnya adalah bola kasti. Dan nilai dari koefisien restitusi ini cenderung terbatas, yaitu antara 0 sampai dengan 1. Dan ini merupakan hasil persamaan. Hasil persamaan nilai koefisien restitusi untuk tumpukan antara bola tenis jatuh bebas dan mengenai lantai. Dan ini merupakan contoh gambar dari peristiwa memantulnya bola tenis teknis.
Tumbukan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda-benda dalam keadaan menempel sehingga bergabung, sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya penembakan bandul balistik. Ini adalah rumus dari tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu M1 dikali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Dan ini adalah nilai koefisiennya, merupakan nilai dari mencari V aksen. V aksen di sini itu sama juga dengan V2 aksen dan sama juga dengan V1. Ini merupakan rumus yang bisa kita gunakan juga untuk mencari tumbukan tidak lenting sama sekali atau untuk mencari V-nya. Baik guys, demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian dan penjelasan tadi saya telah banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.